Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul nabiyya ba'da. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia Cipta Singkawang rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan halaqah yang keempat atau pertemuan yang keempat daripada pembacaan kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita telah sampai kepada hadis yang berikutnya. Ini hadis ke 678 daripada kitab As-Siyam. Hadis yang diriwayatkan daripada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Hafsah bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, yakni barang siapa, jadi siapa saja, lam yubayyitis siyam, yakni barang siapa yang tidak berniat di malam harinya sebelum fajar, qabla al-fajri. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang di malam harinya sebelum fajar dia tidak berniat, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi para ikhwan rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya barang siapa di malam harinya, ya barang siapa di malam harinya yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala siyama lahu, ya maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Puasanya tidak sah. Kemudian hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa puasa wajib itu mesti harus kita berniat di malam harinya. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya setiap amal ibadah itu perlu dengan niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Dengan adanya niat ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka untuk membedakan mana puasa yang wajib, puasa di bulan Ramadan, dan mana puasa yang sunnah, maka di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya seseorang itu berniat, ya, terutama pada puasa Ramadan. Maka mereka harus berniat di malam harinya. Ya, jangan sampai kita tadi malam tak berniat untuk berpuasa pada hari ini. Maka barang siapa yang tak berniat tadi malam,
ya untuk berpuasa hari ini, maka kata Nabi fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Puasanya tidak sah. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya niat itu letaknya di mana? Naam, letaknya di hati. Ya, jadi barang siapa yang terbesit di dalam hatinya untuk berpuasa besok hari, maka ini sudah terhitung apa? Niat. Ya, maka tidak perlu kita lafazkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, la yasihu shauma illa binniyati. Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat, kata Al-Imam An-Nawawi. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat letaknya niat itu di hati. Kemudian beliau mengatakan wala yushtaratun nutqu bila khilaf. Ya, tidak disyariatkan untuk diucapkan. Ya, masalah ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ya, jadi intinya adalah bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati. Maka ketika terbesit di dalam hati kita bahwasanya besok kita hendak berpuasa di bulan Ramadan, maka ini sudah apa? Dihitung dengan niat. Kemudian jamaah rahiman rahimakumullah, ya. Jadi seseorang itu tidak perlu melafazkan niat. Ya, maka jangan sampai Anda ketika ditanya kenapa tak puasa, dibilang apa? Tak tahu niatnya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah, dan niat itu tak perlu kita lafazkan, cukup di dalam, terbesit di dalam hati. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, faedah yang selanjutnya, yakni faedah yang ketiga adalah bahwasanya apabila kita mengerjakan puasa sunnah, maka boleh bagi kita untuk tidak berniat di malam harinya. Ya, barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah, maka boleh bagi dia apa? Tidak berniat di malam harinya. Maksudnya apa? Dia boleh berniat pada siang harinya atau pada pagi harinya. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk dzata yaumin, yani Nabi masuk di dalam rumah dia pada satu hari. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu, kata Nabi. Maksudnya apa? Nabi masuk ke dalam rumah istrinya, lalu Nabi berkata, apakah kalian wahai istriku memiliki sesuatu yang hendak dimakan? Maksudnya seperti itu. Fakulna, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kami pun berkata, la, tidak. Maksudnya apa? Tidak ada. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaimun. Ya, maka kalau begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku hari ini berpuasa. Berdasarkan dengan hadis ini, maka para ulama menyebutkan bahwasanya terletak perbedaan antara melaksanakan puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Kalau puasa yang wajib, maka apa? Wajib malamnya kita untuk berniat. Ya, barang siapa yang tak berniat, maka apa kata Nabi? Fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Dan adapun puasa yang sunnah, ya, selain daripada puasa wajib, maka boleh kita malamnya tidak berniat dan pagi harinya kita baru berniat, sebagaimana apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah seseorang itu berniat ya pada malam hari di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya kita berniat di bulan Ramadan, kita berniat berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya itu cukup ya kita niatkan satu malam pada di awal malam pertama bulan Ramadan. Paham ya? Misalkan ya besok puasa,
maka malamnya, nanti malam kita sudah berniat bahwasanya apa? Kita hendak berpuasa selama penuh, 1 bulan penuh pada bulan Ramadan tahun ini. Ya 29 atau 30 hari. Ini sebagian pendapat ulama mengatakan boleh ya kita berniat di awal malam pertama pada bulan Ramadan untuk berpuasa selama sebulan penuh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan adalah bahwasanya kita berniat itu setiap malam. Ya ba'da salat tarawih misalkan, ya atau sebelum kita tidur, ya untuk berniat untuk bangun sahur, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ya untuk lebih kehati-hatian kita, maka bisa kita mengambil pendapat yang kedua, yakni apa? Melakukan setiap malam. Dan juga di awal, pada awal bulan Ramadan pada kemarin, ya kita juga berniat bahwasanya kita hendak berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya demikianlah beberapa fawaid daripada hadis yang telah kita sebutkan, dan insyaallah ya besok kita akan melanjutkan hadis tentang berkaitan dengan niat puasa sunnah. Itu boleh pada pagi hari yang telah kita sebutkan tadi, ya tapi tidak masalah untuk kita ulang. Naam. Kemudian para ikhwan sekalian rahimakumullah, ya adapun kesimpulan yang dapat kita sampaikan adalah yang pertama, bahwasanya pentingnya niat di dalam setiap amal ibadah. Pentingnya niat. Ya, dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya niat di dalam satu amal ibadah itu adalah untuk membedakan mana amalan yang wajib dan mana amalan yang sunnah. Dan sebab dengan niat maka perbuatan yang mubah bisa mendapatkan pahala. Maka hendaknya kita senantiasa meniatkan segala aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya hendaknya kita senantiasa memperbaharui niat kita, dan terus untuk kita niatkan, kita memperbaharui niat kita. Kenapa? Karena permasalahan niat ini adalah berat. Ya betapa banyak para ulama kita memberikan nasihat. Salah satu nasihat mereka adalah bahwasanya dia mengatakan, ketika aku mengajarkan satu hadis, ya maka di awal aku membacakan hadis, aku ikhlas kepada Allah. Akan tetapi ketika di akhir aku hendak ya selesai membacakan hadis, maka niatku berubah. Ya maka ternyata katanya dalam membacakan satu hadis, yaitu memerlukan beberapa niat. Ya subhanallah, bahwasanya niat itu begitu berat. Ya maka untuk terus selalu senantiasa kita perbaharui, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya puasa wajib, ya ini puasa di bulan Ramadan, ya maka kita wajib berniat di malam harinya. Dan barang siapa yang tidak berniat di malam harinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Dan juga kesimpulan yang terakhir atau kesimpulan yang kelima, yakni bahwasanya seseorang itu, yakni mereka harus memahami bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati dan tak perlu dilafazkan, tak perlu diungkapkan. Kenapa? Karena niat tempatnya di hati, dan barang siapa yang terbesit di dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka itulah sudah apa? Terhitung niat yang hendak dia lakukan. Naam, demikian yang dapat kami sampaikan jamaah rahimani rahimakumullah. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka untuk itu kita tutup majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.